Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang sebuah kisah yang mungkin saja banyak dialami oleh para sahabat Tarotku ya. Kita akan baca sama-sama. Pembacaan kali ini adalah mengenai lagi-lagi kamu ulangi tentang berubah. Seberapa sering dalam sebuah hubungan kita punya seseorang yang berkata sama kita, "Aku berubah, aku menyesal, aku akan memperbaiki." Tapi gak lama diulangi lagi. Nah, lagi-lagi kamu ulangi, sesulit itukah berubah? Kita akan lihat tentang apa-apa saja hal yang sering diulangi ini. Dan apakah memang sesulit itu untuk berubah? Kenapa? Kita akan gali sama-sama, kita akan eksplorasi sama-sama. Jadi tema kita adalah tentang perubahan. Sesulit itukah berubah dan hal-hal apa yang mungkin dia lakukan yang kurang baik untuk hubungan antara kamu dan dia ya. Kita akan baca sama-sama. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku, dan ingat nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih. Oke, kita akan baca sama-sama tentang hal-hal apa saja yang mungkin dia lakukan ya. Atau hal-hal apa saja yang dia janjikan berubah. Dan kenapa sesulit itu berubah? Karena lagi-lagi gak lama ya diulangi lagi ya. Kita akan lihat sama-sama. Sekarang fokus bayangkan si dia, Lalu sekarang tanyakan dalam hati hal-hal apa saja yang selalu dia ulangi dan sulit untuk berubah. Fokus, tanyakan dalam hati hal-hal apa sajakah yang selalu dia ulangi dan sulit untuk berubah. Sekali lagi ya, fokus bayangkan si dia, kita akan lihat hal-hal apa saja yang selalu dia ulangi dan sulit untuk berubah. Kita akan baca sama-sama. Tarotku akan ambil 5 buah kartu di awal ya. Ini untuk hal-hal apa saja ya yang selalu dia ulangi. Dia sudah berulang kali dia bilang mungkin menyesal, mungkin akan perbaiki diri, mungkin akan berubah. Tapi gak lama diulangi lagi. Kita akan lihat hal-hal apa sajakah hal tersebut. Oke, kita punya 5 buah kartu di awal. Kita akan mulai dari kartu yang pertama. Ada cerita apa? Kita lihat sama-sama ya. Hal yang sulit untuk dia rubah. 10 Pentacle. Ini tentang prioritas. Terlalu sibuk untuk orang-orang terdekat dia dan lupa sama kita. Bisa teman, bisa keluarga. Tapi yang pasti selalu memprioritaskan orang lain daripada kita. Berulang kali kita ingatkan dia dan dia bilang, "Oke, aku akan lebih prioritasin kamu. Aku akan lebih mendengarkan kamu. Aku gak akan terjebak lagi oleh mereka." Tapi gak lama ya dia ulangi lagi. 10 Pentacle. Tidak bisa berkata tidak pada orang-orang terdekat dia. Tapi dia bisa bilang tidak sama kita ya. Kita lanjutkan kembali. Cerita kedua. Kartu bernomor 15, Devil. Ini cerita tentang sisi negatif di dalam diri manusia ya. Ya, sisi negatif ini ada banyak ya. Devil ini luas sekali, tapi yang pasti hal-hal kurang baik, mulai dari perbuatan-perbuatan kurang baik, mencari kesenangan sesaat, punya hubungan lain. Ya, kenakalan-kenakalan yang terkait sama nafsu dia sebagai manusia yang dia bilang mau berubah. Tapi gak lama dia ulangin lagi. Nanti kita akan eksplorasi ya. Kartu yang ketiga. Queen of Wands. Cerita tentang dimana dia selalu merasa dikorbankan dalam hubungan kamu sama dia. Selalu dia yang paling capek versi dia. Selalu dia merasa dia yang paling lelah versi dia. Selalu dia merasa bahwa ya dia yang jadi korban di hubungan ini versi dia. Dan dia bilang ya dia gak akan seperti itu lagi. Dia gak akan menganggap bahwa hubungan ini perlu pengorbanan dia yang selebihnya atau sebanyak itu ya.
Tapi nggak lama dia lagi-lagi menyalahkan kita. Karena kamu hidupku begini, karena kamu aku menjadi begini, karena kamu aku nggak punya teman, karena kamu pekerjaanku. Nah ini cerita-cerita seperti ini ya selalu jadi korbannya. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Ada kartu Knight of Pentacle. Merasa nggak bisa maju, merasa nggak bisa melangkah, atau merasa waktunya habis, ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa karena kita, dan akan selalu menyalahkan kita. Cerita seperti ini. Kita akan lihat cerita yang terakhir. Ada kartu Knight of Wands. Terjebak cerita masa lalu. Untuk para sahabat yang mungkin ya, ini ceritanya yang kanan ini biasanya cerita bahwa selalu bawa kisah-kisah lama ya. Hubungan yang lalu, mantan, cerita lama diungkit-ungkit, trauma lama diungkit-ungkit, kesalahan lama diungkit-ungkit. Nggak ada habisnya. Besok aku nggak akan ungkit lagi, diungkit lagi. Besok aku nggak akan hubungin mantanku lagi, tetap hubungan. Nah ini dia cerita-cerita seperti ini. Kenapa sulit berubah, kita akan cari sama-sama ya. Kita akan lihat dari cerita yang pertama tadi, bahwa kita nggak pernah jadi prioritas dia, bahwa selalu ada figur lain yang lebih penting dari kita, teman-temannya, pekerjaannya, keluarganya, saudaranya. Nah ini. Dan dia nggak pernah bisa bilang kata tidak sama mereka, susah bilang tidak, tapi sama kita dia bisa bilang tidak. Kita akan lihat kenapa hal seperti ini terjadi ya. Ada cerita 5 cup tentang kekecewaan masa lalu. Jadi pernah ada masa di mana dia membutuhkan seorang sahabat, dia membutuhkan seorang saudara, dia membutuhkan kedekatan keluarga. Tapi dia nggak dapat itu. Oleh karena itu sekarang dia membalas. Dia nggak mau hal itu terjadi sama orang-orang dekat dia. Dan akhirnya dia over kepada mereka dan akhirnya mengorbankan kita. Kita lihat lebih jauh kenapa sulit sekali bagi dia untuk berubah. 7 cup. Cerita tentang gengsi dan janji ya. Ada cukup banyak janji yang dia berikan sama orang-orang terdekat dia. Entah sama kita juga atau tidak ya, tapi yang pasti sama orang-orang terdekat dia, sama keluarga dia. Ada sebuah janji, ada sebuah tawaran yang pernah dia berikan, dan ini jadi sesuatu yang gengsi kalau dia nggak penuhin. Dia akan kelihatan nggak wow kalau dia nggak bisa penuhin. Hal inilah yang akhirnya membuat dia nggak bisa berubah, nggak bisa nolak, dan selalu berkata iya sama mereka, dan akhirnya selalu ngorbanin kita. Ini tentang gengsi, tentang janji yang dia ucapin, berusaha dia penuhin, tapi sama kita enggak. Kita akan lanjutkan kembali. Kartu kedua tentang sisi negatif dalam diri, kenapa nggak bisa berubah. Ada kartu Strength, cerita tentang bersabar. Jadi ini, dia seringkali merasa bahwa dia sudah bersabar sangat lama, dia sudah menahan diri sangat lama, dia sudah merasa nggak bebas sangat lama. Jadi begitu ada kesempatan sedikit aja, ya sisi liar dia, sisi buas dia muncul. Karena dia merasa ya selama ini dia berusaha menahan diri untuk tidak tergoda oleh sisi negatif dalam diri dia sendiri. Sebenarnya ini bukan tentang menahan diri, tapi memang gak ada kesempatan. Karena begitu ada kesempatan sedikit aja, nah ini keluar lagi ya, kumat lagi. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu 9 pentacle. Nah ini dia. Nakalnya dia muncul karena materinya ada, uangnya ada, kesempatannya ada. Kalau nggak ada, dia nggak akan nakal lagi. Nah solusinya seperti apa biar nggak berubah? Kontrolnya dilepas. Mungkin materinya jangan dia yang pegang, uang jangan dia yang pegang, kesempatan jangan dikasih. Nah ini akhirnya dia bisa terkontrol. Karena begitu dia pegang uang, dia begitu pegang materi, ada kesempatan. Nah ini kumat lagi ya. Hati-hati. Selanjutnya tentang dia yang jadi korban. Ada cerita 3 pentacle. Cerita pembuktian diri, Mars yang berada di Capricorn. Cerita pembuktian. Selanjutnya ada cerita 3 cup juga. Kenapa dia selalu merasa jadi korban dalam hubungannya dengan kamu? Kenapa selalu dia yang merasa bahwa dia yang didominasi, dia yang lelah, dia yang capek, dia yang berjuang? Karena memang dia berusaha membuktikan hal ini seperti itu. Jadi saat hubungannya baik-baik saja, dia akan berpikir, bahkan nanti aku akan dikorbanin lagi, nanti aku akan disuruh gini, nanti aku akan disuruh gitu. Begitu kita melakukan tindakan kecil aja yang memang kayaknya menurut dia versi ngorbanin dia, dia kan bilang tuh kan bener, akhirnya aku dikorbankan lagi, akhirnya aku didominasi lagi. Ya ini mindset dia. Memang dia nge-create kejadian, dia menciptakan kejadian ini. Tapi lagi-lagi yang disalahin kita, cerita seperti ini. Kemudian yang kedua, ada sisi dalam diri dia ya kan, yang merasa puas untuk membuktikan
ya kan, yang merasa puas untuk membuktikan bahwa ternyata kita memperlakukan dia dengan membuat dia merasa dikorbankan. Dan saat kita udah jelaskan secara logis, secara real bahwa nggak seperti itu, dia mungkin janji berubah, oke ini cuma pikiranku, cuma perasaanku, nggak lama dia ulangin lagi. Nah, kemudian sisi yang lain, hati-hati ya, kartu 3 cup, dengan dia menjadi korban, dengan dia merasa dia dikorbankan sama kita, ada potensi bahwa dia akan bercerita ke lawan jenis lain atau ke orang lain bahwa dia dikorbankan dan akhirnya dia mendapatkan simpati di sana. Dan ini bisa menciptakan dia punya hubungan lain, hati-hati. Ada cerita seperti itu ya. Membuat seolah-olah dia dikorbankan dan akhirnya jadi alternatif untuk dia cari hubungan lain. Ini nggak bagus juga. Kita lihat lebih jauh lagi tentang yang selanjutnya yang tadi dia nggak bisa maju. Ngerasa karena kita dia nggak bisa ngelangkah kemana-mana dalam hidupnya. Kita akan cari lagi kartunya. Aku punya kartu di Empress. Kemudian ada kartu 2 Pentacle. Kenapa dia merasa dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa kemana-mana? Ini cerita tentang disayang, cerita tentang kasih sayang. Dia merasa dia kurang disayang, dia berusaha cari perhatian dengan cara apa ya? Tadi, aku merasa hidupku nggak maju-maju, aku merasa begini. Padahal sebenarnya nggak, dia hanya ingin cari perhatian kita, dia pengen lebih diperhatiin sama kita sehingga dia bisa melangkah maju. Lebih tepatnya dia pengen disemangatin. Kenapa dia nggak bisa berubah? Berulang terus karena buat dia ternyata dengan dia berulah seperti itu, kita jadi perhatian sama dia, kita jadi support dia, kita jadi kasih dia semangat. Jadi dia ulangi lagi. Kemudian ada kartu 2 Pentacle, pergerakan. Dia adalah orang yang memang harus membutuhkan kamu mensupport dia. Begitu kamu nggak support dia, wah ini keluhannya banyak. Mau buka usahaku nggak bisa jalan, bisnisku gagal karena kamu nggak support aku. Begitu disupport dia semangat, lupa disupport sesaat, gagal lagi. Nah cerita ini dan ini berulang-ulang terus ya. Tapi ya memang melelahkan seperti ini. Tapi ya kembali lagi jika memang ini orang yang kamu pilih ya ini salah satu cerita yang dimana sedikit aja kamu lepas ya dia down lagi, jor lagi. Ya kamu harus terus-terusan memang support dia. Baik dari segi perhatian, semangat, finansial, banyak. Kalau memang kamu kuat silahkan, tapi ini akan melelahkan ya. Selanjutnya, cerita tentang orang masa lalu yang dibawa-bawa. Knight of Wands. Star tentang peluang, tentang harapan. Kemudian ada kartu Justice. Kenapa dia selalu membawa-bawa masa lalu, selalu mengungkit masa lalu, selalu membandingkan masa lalu? Yang pertama cerita harapan ya. Kalau yang di masa lalu yang dibawa ini adalah cerita mantan, di mana kisah-kisah lamanya selalu kembali atau bahkan orangnya dibawa kembali masih terhubung lagi sama dia, kan ada momen di sana. Pernah ada harapan besar antara dia sama yang lalu dan harapan itu masih membekas dalam diri si dia. Dan saat dihubungin ya dia terhubung kembali. Tapi ini nggak baik karena dia udah punya hubungan lain sama kamu sekarang. Cerita yang pertama. Kemudian ada kartu Justice tentang keberanian untuk meng-cut masa lalu. Dia nggak berani untuk move on. Dia selalu hidup di masa lalunya. Termasuk juga sama kamu. Hal-hal nggak baik masa lalu kamu juga banyak diungkit-ungkit sama dia. Jadi misalkan kamu pernah buat dia terluka dulu ya. Saat kalian ada crash, gesekan, ribut itu diungkit lagi sama dia. Cerita seperti itu. Nah ini biasanya dilakukan sama mereka yang susah move on. Pikirannya masih nyangkut di masa itu. Berbuat baik apapun sekarang dibandingkan sama yang dulu. Kamu udah jadi pasangan yang luar biasa sabar. Ya mengikuti keinginan dia udah kasih yang terbaik. Masih juga dibandingin sama kisah yang lalu. Nah ini karena pikiran dia sendiri. Nah ini caranya seperti apa? Ajak dia untuk sadar. Yang lalu udah gak ada ya. Yang ada hubungan sekarang sama kamu. Trauma atau mungkin kejadian buruk yang kalian pernah alami di masa lalu, ya itu sudah masa lalu, itu sudah gak ada. Yang ada yang sekarang. Kejadian indah masa lalu pun juga udah berlalu, yang ada yang sekarang. Ajak dia berpikir untuk lebih ke arah momen saat ini atau present moment, momen sekarang. Karena kalau pikirannya di masa lalu terus ini ya gak ada habisnya, akan selalu dibanding-bandingkan. Dan ini bukan suatu hubungan yang positif juga ya. Nah ini dia tadi ya, tentang lagi-lagi keulangi, sesulit itukah berubah. Semoga pembacaan di video ini bisa jadi masukan, bisa jadi solusi untuk para sahabat yang mungkin berada di kondisi yang seirama atau sesuai dengan pembacaan tadi ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update para sahabat mendapatkan informasinya. Dan untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.